Pak Nyoman, silakan. Pimpinan dan seluruh jajaran direksi yang hadir karena banyaknya. Saya menyampaikan dua hal. Yang pertama untuk BTN, sesuai dengan kebijakan tentang PEN, restrukturisasi kan mulai akan berakhir Maret 2023. Mohon maaf, kondisi di Bali kan belum pulih, Pak. Ada usulan dari Gubernur Bali agar restrukturisasi pemulihan ekonomi Bali itu diperpanjang sampai sampai 2025, dan BTN adalah salah satu karena banyak memberikan kredit-kredit perumahan di Bali yang juga para nasabahnya, para pemanfaat kredit mengalami kesulitan. Mohon nanti diberikan pertimbangan. Itu satu. Yang kedua, untuk Garuda, jadi kita sudah mulai, saya ada di tempat ini 3 tahun lalu, selalu entah berapa kali Garuda ini diomongin di forum-forum DPR. Bebannya begitu besar, tapi kita berharap dengan keputusan yang terakhir bahwa Garuda tidak jadi di pilot, benar-benar Garuda era baru yang lahir. Mohon ini diingat, diberikan catatan, direnungkan dalam-dalam, karena Garuda ini adalah perusahaan kebanggaan nasional. Kenapa terus juga DPR memberikan support? Karena Garuda adalah kebanggaan nasional. Kami berharap tidak lagi ada persoalan-persoalan penyimpangan keuangan, korupsi di tubuh Garuda. Oleh karena itu dalam kesempatan ini kami ingin memberikan masukan, karena banyak juga menerima masukan terhadap persoalan personalia di Garuda. Ternyata di Garuda ada hal-hal yang menimbulkan konflik internal, karena banyaknya jabatan-jabatan penting di pusat itu yang justru diisi oleh pilot. Jadi jabatan saya hitung ya ini ya, ada direktur human capital itu diisi oleh pilot, terus ada vice presiden untuk human capitalnya juga, vice presiden untuk risiko manajemen juga, vice presiden untuk kontrol dan untuk learning dan development juga pilot, terus vice presiden untuk corporate dan corporate safety juga pilot, terus SN ini apa ini? SN untuk operation training juga pilot, dan yang terakhir adalah vice presiden untuk training dan controlling. Jadi itu banyak diisi oleh pilot. Apakah itu tidak menimbulkan, jadi informasi ini kan saya dapatkan dari orang dalam, itu menimbulkan konflik yang serius di dalam ketika diharapkan Garuda berbenah. Yang menariknya adalah mereka juga dapat tunjangan jabatan dan dapat GHA, dapat juga tunjangan instruktur. Dan mereka juga sekali waktu juga terbang. Saya tidak membayangkan pejabatnya masih terbang, harus memegang jabatan-jabatan yang penting itu. Tolong dijawab di ruangan ini, mungkin tidak banyak juga teman-teman tahu karena ini informasinya dari orang dalam. Dan mereka menyebutnya ini semuanya pilot dan mengganggu para pejabat-pejabat yang sebelumnya memang meniti karir yang berkait dengan bidangnya masing-masing. Jadi ya kalau terbang ya terbang ya. Kalau sudah jadi pilot senior ya pilot senior, tidak mengambil jabatan-jabatan yang memang sudah dipersiapkan dari pejabat karir yang lain. Tapi terlalu banyak ini, dan ini menimbulkan, buktinya dia memberikan informasi ke kami tentu karena ada persoalan konflik di internal. Kira-kira begitu. Dan yang terakhir,
pimpinan, mohon waktu lagi sedikit. Jadi dulu sebelum pandemi, Garuda terbang 15 kali sehari. Nah, tadi kan saya ke Bali, ke Denpasar. Saya kan mendengar Bapak tadi akan menambah armada jadi dari 32 menjadi 70. Saya hari ini mencari tiket ke Bali sebenarnya, tapi tidak dapat. Seluruh penerbangan penuh. Banyak liburan, banyak orang datang ke Bali, tapi pesawatnya tidak ada. Oleh karena itu kesempatan ini agar Bapak manfaatkan juga untuk menambah armada untuk kebutuhan penerbangan ke Denpasar, terutama sekali Jakarta, Bali, Surabaya, Bali, Yogyakarta, Bali, dan itu yang banyak diperlukan oleh para wisatawan yang ingin datang baik ke Bali maupun dari Bali ke Yogyakarta maupun dari Bali ke Surabaya. Dulu terbangnya 7 kali, dulu terbangnya 15 kali, sekarang hanya 7 kali. Citylink dulu 7 kali, hari ini sekarang masih 7 kali, dan Pelita hanya 2 kali. Jadi sangat minim penerbangan itu, tentu akan membuat lebih lama Bali, lebih lama lagi ekonomi Bali bisa dipulihkan. Karena dulu yang bisa diterbangkan ke Bali sebanyak 65.000 per hari. Jadi sekarang tidak mampu karena memang penerbangannya sudah berkurang jauh dan harga tiketnya selangit. Tinggi dan mahal banget harga tiket. Jadi saat ini terdapat sekitar 88 jadwal penerbangan domestik dan 30 penerbangan internasional, di mana mereka terbang sekitar 230 take off dan landing. Sebelumnya terdapat dari 230 dan sebelumnya adalah 400 take off landing. Sekarang hanya 230. Nah, oleh karena itu kesempatan ini saya ingin memanfaatkan karena akan menambah armada dari 32 menjadi 70, mohon dimanfaatkan untuk mempercepat, memperbanyak armada yang terbang ke Bali agar ekonomi Bali segera dapat pulih. Begitu pimpinan, terima kasih. Belum Bang Ikal tentang rencana tambahan armada untuk kebutuhan penerbangan Jakarta, Bali, Surabaya, Yogyakarta, Bali. Ada 2 opsi Pak, jadi kita satu menunggu PMN, tapi itu kan opsi yang agak lama 6 bulan, tapi opsi yang lain kita mengundang satu sinergi dengan PPA, ya. Kalau nanti acceptance kriterianya cocok dan disepakati ya Pak Yadi ya. Kita lagi PA itu lagi diskusi. Harusnya cocok Pak. Ya, bisa dalam bentuk self liquidation special transaction nanti apa Pak dilunasi. Kalau misalnya rute dipilih, hasilnya nanti melunasi outstanding, dan jaminannya ini saya dengar PPA juga kita mesti diskusi lah Pak. Mereka inginkan jaminan yang kemarin sempat dijaminkan di tempat lain dengan restrukturisasi, jaminan itu rilis. Nah itu KSO Pak, atau kita retail per pesawat rata-rata 2 juta, kita tawarkan swasta yang mau membiayai Pak. Lumayan Pak, anunya Pak, returnnya. Kita lagi hitung ya. Tapi operasinya bisa jalan, nanti pas PMN turun, kita beresin ini Pak, kita lunasi. KSO-nya berhenti. Itu ada terminasi. Yang kita akan buka, tawarkan mungkin minggu depan itu tendernya Pak. Nah ini silahkan Pak, mitra ini boleh milih rute-rute yang Bapak maksud tadi, yang agak padat lah. Ya gitu. Mungkin kita ada punya di jam tertentu,
tapi perlu timing yang lain. Nah, kita isi di situ, kita tawarkan itu. Ini masih strukturnya kita offer seperti itu, Pak. Dalam waktu dekat untuk bridging aja ini, Pak. Ya, terima kasih. Terima kasih. Oke.